Eka Oktavianita Herunisa. Dan saya Robi Revolvam UU. Dan yang di belakang kamera adalah... Dan saya sendiri Napriana. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang ilmu pengetahuan bagian dari psikologi kognitif. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Pengetahuan umum juga disebut dengan ingatan, semantik memori, dan generik memori. Jadi, semantik memori dan generik memori itu terbagi menjadi 3 model. Pertama, model set teoretik, yang kedua ada model perbandingan ciri-ciri, dan yang ketiga ada model jaringan. Nah, model jaringan itu sendiri juga terbagi menjadi beberapa bagian seperti Collis dan Lotus dan jaringan-jaringan profesional. Nah, di dalam pengetahuan umum juga tersimpan di dalam ingatan semantik seperti contohnya ada kata, konsep, kategori skema, peta kognitif, metakognitif, dan imaginary. Nah, dengan kata lain juga disebut pengetahuan adalah suatu informasi yang telah diproses. Jadi pengetahuan umum itu dibagi menjadi 2. Ada pengetahuan umum secara verbal dan pengetahuan umum secara visual. Representasi pengetahuan dalam model-model kognisi yang bersifat koneksionistik sangatlah berbeda dengan model-model yang menyimpan beberapa objek seperti citra sebagai berikut ini, seperti model mostik, model koneksionistik, dan terakhir atau neurally inspired. Oke, sekarang kita akan membahas tentang representasi pengetahuan secara verbal. Pengetahuan secara verbal adalah kemampuan sebuah informasi yang dapat disimpan atau diorganisasi melalui ke dalam sebuah memori. Oke, menurut Bradley, seseorang dapat memiliki kosakata atau kata-kata sekitar 20.000 sampai 40.000 jenis kata-kata, bahkan bisa lebih kapasitasnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang HAM atau Human Associative Memory, di mana itu adalah sebuah proposi yang mengungkapkan tentang ungkapan atau pernyataan mengenai sebuah sifat-sifat yang ada di dunia. Di dalam Human Associative Memory terdapat sebuah informasi komprehensif yang dipelopori oleh tokoh Anderson, yaitu bernama SCT. Nah, untuk SCT sendiri adalah pengendalian pikiran secara adaptif. SCT memiliki 3 cara kerja, yang dimana adalah yang pertama adalah working memory, yang kedua ada declarative memory, dan yang ketiga ada productive memory. Dalam ETC terdapat 3 kode atau trisandi yang dikemukakan atau dipelopori oleh tokoh Anderson, di mana yang pertama adalah string temporal. String temporal adalah kegiatan kita atau kegiatan sehari-hari kita yang dapat kita ingat atau sebuah aktivitas yang sering kita lakukan secara berturut-turut atau yang sering kita lakukan dalam sehari-hari. Untuk yang kedua adalah representasi spasial. Representasi spasial adalah sebuah informasi yang bersandi khusus atau sebagai informasi pengingat. Dan yang terakhir, untuk yang ketiga adalah sandi yang bersifat abstrak, di mana sebuah informasi itu terpecah atau terpisah dari informasi lainnya. Menurut beberapa para ahli, mental imagery adalah suatu aktivitas menggambarkan suatu hasil yang sebenarnya hasil tersebut belum dicapai. Lalu selanjutnya, mental imagery merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam menggambarkan suatu kesan yang keluar dari pikiran mereka dan diterima melalui stimulus sebelumnya. Dan yang terakhir, mental imagery merupakan visualisasi seperti melihat dengan mata bayangan, mendengar di dalam isi kepala, dan mengimajinasikan perasaan serta hal-hal lainnya. Lalu yang selanjutnya, manfaat dari pengetahuan secara visual yang pertama adalah membantu mencari lokasi, lalu yang kedua memecahkan persoalan spasial, dan yang ketiga adalah membantu mengerjakan tugas yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, sekarang aku mau ngetes untuk melihat kemampuan verbal dan visualnya. Tapi sekarang aku gunain tes teman aku yang namanya Fatih ya. Tur. Mau kemana nih? Main dulu
lah game sama aku sebentar. Boleh. Ini kebetulan gamesnya untuk mengasah, untuk melihat kemampuan dari segi verbal dan visual kamu. Nah sekarang kamu coba deh tebak gaya aku kayak lagi komunikasiin apa ke kamu ya. Oke. Nah kalau misalnya kamu berhasil nebak, berarti kemampuan verbal kamu bagus ya. Oke. Coba. Olahraga dan sehat. Ya benar. Nah berarti masih bagus kemampuan verbalnya. Sekarang yang kedua lagi. Ya. Naik sepeda di atas gunung. Iya benar. Nah berarti kemampuan verbal dia termasuk bagus guys. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi untuk melihat kemampuan visualnya dia. Nah tadi kan udah tuh untuk mengecek kemampuan verbal kamu ternyata bagus. Nah sekarang kita mau ngecek kemampuan visual kamu bagus apa enggak. Oke. Nah sekarang aku mau nanya, aku minta tolong kamu jelasin dari rumah kamu ke kampus kamu ngelewatin apa aja. Oke, dari rumah ke kampus. Karena rumahku di perumahan, jadi aku keluar dari perumahan, aku melewati jalan Serenata, habis itu aku terus sampai habis itu nanti ketemu simpang 4 ring road, lampu merah kan. Habis itu aku terus lagi sampai ketemu simpang 3. Nah, di simpang 3 aku belok kiri lewat jalan Kadruning. Habis aku terus lagi sampai turun gunung, dia kan ngeliatin gunung tuh. Aku terus lagi, habis itu aku belok ke tembusin Zona 8. Habis itu aku lewat Zona 8 terus saja melewati Zona 8 sampai lewat Zona 5, aku langsung tembus tuh masuk kampus. Ternyata kemampuan mengingat kamu dalam segi visual bagus ya. Terima kasih. Iya. Nah, jadi teman-teman itu dia tadi contoh pengetesan melalui dari kita melihat dari visual dan verbalnya. Jadi untuk teman-teman yang coba untuk melakukan tes kognitif ini, kalian bisa coba di rumah atau sama teman-teman kalian. Selamat bekerja teman-teman. Selamat bekerja. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.